Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo mengaku rela serahkan nyawanya untuk rakyat Indonesia. Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk berkorban, bahkan rela menyerahkan nyawanya, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangankan jabatan dan pangkat, memberi nyawanya pun, saya rela memberi untuk rakyat Indonesia, kata Prabowo. Menurut Prabowo, pendekatan moral dan nilai yang ditanamkan oleh jenderal-jenderal Indonesia, menjadi landasan prajurit, untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pancasila, serta rasa cinta kepada bangsa dan rakyat. Jenderal-jenderal Indonesia setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Pancasila, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat, kata Prabowo. Sebagai seorang yang pernah menjadi prajurit TNI, Prabowo mengaku memiliki kesetiaan pada negara, bangsa, Pancasila, dan UUD Negara RI tahun 1945. Hal itu merupakan prinsip-prinsip yang akan dia selalu dipegang teguh. Meski demikian, dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku sempat dituduh akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Joko Widodo. Dia pun dengan tegas membantah hal tersebut. Dulu saya dituduh mau kudeta. Saya tentara, saya dituduh mau kudeta, mau ambil alih. Padahal, saya tidak ada niat mau kudeta. Karena saya ambil sumpah untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tegasnya. Dia mengatakan bahwa kesetiaan jenderal-jenderal Indonesia kepada bangsa dan negara, Pancasila, dan UUD 1945 tak tergoyahkan. Bagaimana seorang prajurit yang mengambil sumpah, dan dia mengajarkan anak buahnya untuk setia kepada negara, bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana untuk dia harus melanggar, katanya. Prabowo maju sebagai presiden, siap melanjutkan program-program yang telah diinisiasi Presiden Joko Widodo, jika kelak dia terpilih memenangi Pilpres 2024, dan menjadi Presiden ke-8 Indonesia. Presiden Jokowi dalam kepimimpinannya ternyata terbukti sudah berhasil, sudah membuat prestasi-prestasi yang luar biasa. Kita sebagai bangsa, kita sebagai warga negara, kita sebagai manusia, patut untuk bersyukur dengan pemimpin-pemimpin yang baik, ujar Prabowo. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kata Prabowo, saya tidak rela masih melihat orang miskin di Indonesia. Prabowo Subianto mengaku tidak rela melihat ada orang miskin di tanah air. Oleh karenanya, Presiden Prabowo ini bertekad menjalankan program memberi makan bergizi ke semua anak Indonesia. Saya tidak rela masih melihat orang miskin di Indonesia. Karena itu, kami begitu mandat diberikan pada kami. Langkah pertama kami adalah kami harus memberi makan bergizi bagi semua anak Indonesia, kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk berani, dan tidak ragu-ragu dalam hal mengentaskan kemiskinan dari Indonesia. Prabowo menyatakan sejak usia 18 tahun, dirinya telah berkomitmen dan siap untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Berarti saya harus menunaikan tugas saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya di saat sekarang. Sesudah saya pertaruhkan nyawa saya puluhan tahun untuk Republik ini, ujar Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmen Koalisi Indonesia Maju, untuk melanjutkan semua landasan, yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Koalisi Indonesia Maju, kata Prabowo, juga telah membuat kalkulasi dan akan menjaga kekayaan Indonesia, supaya tidak gampang, dan tidak mudah diambil oleh bangsa lain. Dan karena Pak Jokowi tegas, karena Pak Jokowi tidak mengizinkan kekayaan Indonesia diambil murah, kata Prabowo. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo minta akui kekurangan Indonesia agar bisa diperbaiki. Presiden RI Prabowo Subianto saat makan siang di Denpasar, Bali, Minggu, meminta semua mengakui kekurangan Indonesia untuk dapat memperbaikinya. Kita harus berani melihat kekurangan kita.
Kita harus berani melihat pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita harus berani melihat hal-hal yang belum baik, kata Presiden Prabowo. Menurut Prabowo, Indonesia sesungguhnya kaya. Namun, kekayaan yang dimiliki belum terkelola dengan baik, masih kurang pandai, dan kurang tegas, sehingga masih banyak kebocoran di dalamnya. Kadang-kadang kalau kita melihat dan mengungkapkan hal-hal yang belum baik mungkin banyak orang yang tidak suka. Akan tetapi, saya melihat yang tidak suka hanya segelintir, orang-orang yang mungkin sudah berada dalam keadaan kondisi nyaman, kata Prabowo. Presiden meminta semua pihak mengakui masih terlalu banyak korupsi di Indonesia. Bahkan, ketika Prabowo menyampaikan ingin memberantas, masih banyak pikiran pesimistis karena korupsi sudah dianggap hal normal. Negara kita makmur. Kalau kita kelola dengan baik, semua hidup dengan baik. Masalahnya, ada segelintir orang yang serakah. Keserakahan ini membawa ketidakbaikan kepada banyak orang, dan itu yang saya bertekad untuk sekeras mungkin mengadakan perbaikan, tutur Presiden Prabowo. Menginginkan perubahan menurut Prabowo, juga bukan sekadar mengubah sesuatu yang sudah ada, melainkan memperbaiki yang kurang dengan menghargai pencapaian-pencapaian pemimpin terdahulu. Prabowo mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dengan segala keberhasilan yang dibuat. Namun, bukan berarti tanpa kekurangan. Oleh karena itu, kekurangan tersebut juga harus diakui untuk diperbaiki ke depan. Jokowi bukan seorang yang bisa selesaikan masalah dalam waktu sekejap. Semua presiden pendahulu kita berbuat baik, masih banyak kekurangan kita akui. Jangan kita mitos pada satu orang atau satu kelompok, kata Prabowo. Kepada masyarakat dan tokoh yang hadir di Bali, Presiden Prabowo berjanji akan berusaha sekuat tenaga memimpin pemerintahan yang bersih dan memperbaiki kekurangan. Berita selanjutnya, kata Prabowo, tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa dirinya bertekad untuk memimpin Indonesia dengan bersih. Karena itu, ia juga mengajak pihak yang mau bersama membangun Indonesia untuk bergabung. Sedangkan, mereka yang tidak mau bekerja sama dipersilakan untuk minggir. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, minggir, kata Prabowo saat berpidato pada acara peresmian Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Pernyataan Prabowo tersebut langsung disambut standing aplause para peserta yang hadir memenuhi tribun dan lantai stadion. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan seluruh kekayaan bangsa Indonesia, tambah Prabowo. Prabowo mengatakan berdasarkan cerita sejarah, dirinya pernah belajar keberhasilan dari Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman. Prabowo mengatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih, kata Prabowo. Prabowo mengatakan bahwa kemakmuran dan kebahagiaan rakyat harus menjadi prioritas. Karena itu, pemerintahan yang bersih adalah fondasi dari terciptanya kesejahteraan. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan.